Halo, selamat malam. Gue di tag sama Kim Rivales. Bang, bahas ini bang. Nah, jadi ini VT tentang kiamat kecil antibiotik. Oh ya, FYI, itu pembahasan gue cuy. Jadi gue pernah bikin IG story tentang kiamat kecil antibiotik dan gue up di November 2019. Terus gue masukin ke highlight Superbugs di Instagram gue. Jadi emang yang di VT itu adalah story gue guys. Dan sebenarnya juga nggak apa-apa karena dia udah nge-tag gue juga si akun waspada ini. Ya nggak apa-apa, malah gue yang berterima kasih udah disebarkan ke TikTok ya. Dan sekalian gue mau ngasih tahu bagi teman-teman yang mau nyebar konten gue juga nggak apa-apa sebenarnya, gue nggak masalah karena gue juga nggak ngambil untung dari situ. Jadi silahkan sebar seluas-luasnya, kalau bisa sih tag gue ya. Oke, kasih. Oke, sekarang kita bahas aja yang dimaksud kiamat kecil antibiotik. Apaan sih itu? Jadi fenomena ini punya nama keren guys, namanya adalah AMR, Antimicrobial Resistance. Nah, antimicrobial resistance ini apa sih? Jadi sesuai namanya resistance, kekebalan. Jadi kekebalan yang didevelop oleh microbes terhadap antimicrobials. Nah, mikrob di sini apa sih? Mikrob di sini terdiri dari fungi, bakteri, virus, dan protozoa. Jadi kalau kita ngomongin antimikroba itu adalah antivirus, antifungi, antibiotics, dan antiprotozoa. Antifungi itu adalah anti jamur, yang obat buat jamur. Antivirus itu obat untuk virus. Antibiotik obat untuk bakteri dan antiprotozoa itu obat untuk protozoa. Nah, di sini gue tekanin teman-teman. Bagi teman-teman yang sakit ataupun yang ke dokter terus dapat resep antibiotik, itu tolong banget dihabisin. Atau kalau teman-teman nggak ke dokter, jangan pernah beli antibiotik sendiri ke apotik dan minum tapi nggak dihabisin. Jangan pernah minum antibiotik sembarangan. Harus sesuai dengan resep dokter dan harus dihabisin. Karena apa? Karena ini bisa menyebabkan terbentuknya kekebalan bakteri terhadap antibiotik ataupun kekebalan fungi terhadap antifungi ataupun protozoa terhadap antiprotozoa dan virus terhadap antivirus. Nah, pertanyaannya kok bisa sih bakteri atau virus atau protozoa itu mendevelop kekebalan terhadap obat? Itu karena adanya mekanisme evolusi, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nggak percaya evolusi, ini adalah salah satu bukti bahwa evolusi itu ada fakta. Sebagaimana kita tahu, semua makhluk hidup di muka bumi ini selalu berevolusi, teman-teman. Nggak cuma manusia, tapi bakteri dan virus dan teman-temannya itu juga berevolusi, beradaptasi terhadap lingkungan. Dan manusia dan bakteri, ya mikroba, itu selalu berada pada constant battle, selalu mencoba untuk beradaptasi, mengungguli lawannya gitu. Bakteri mencoba beradaptasi untuk menyerang manusia dan manusia selalu mencoba beradaptasi untuk melawan bakteri. Terbukti dari banyaknya pandemi di masa lalu yang pernah kita lewatin. Dan ya, walaupun kita minum antibiotik sesuai resep dokter dan selalu dihabisin, bakteri lambat laun pasti akan beradaptasi membentuk kekebalan. Tapi itu nggak secepat ketika kita nggak ngabisin antibiotiknya ataupun kita minum antibiotik sembarangan. Apalagi kalau kita sakitnya bukan karena bakteri, terus kita minum antibiotik. Jangan guys, karena apa? Karena itu akan mempercepat proses resistensi bakteri terhadap antibiotik. Misal gue ambil salah satu contoh kasus guys. Gue sakit faringitis misalnya, sakit tenggorokan. Terus gue ke dokter nih, dikasih antibiotik, disuruh habisin dalam waktu 4 hari. Nah, setelah 2 hari minum antibiotik, ternyata tenggorokan gue udah mendingan, gue udah sehat. Terus gue nggak lanjutin tuh minum antibiotik. Nah, yang terjadi adalah ternyata di dalam tenggorokan kita itu masih ada bakterinya, tapi udah lemah. Nah, bakteri yang udah lemah ini kemudian menunggu ajal kan, tapi nggak nyampe-nyampe nih, kok nggak ada antibiotik lagi. Oh, karena dia udah nunggu aja terus dia nggak mati karena nggak ada antibiotik lagi yang bunuh dia. Akhirnya apa? Bakteri yang udah lemah ini kemudian beradaptasi, mendevelop resistansi atau kekebalan terhadap antibiotik amoksilin. Antibiotik tertentu itu di develop resistensinya oleh bakteri yang ada di tenggorokan gua. Nah, yang selanjutnya terjadi adalah ketika gue sakit tenggorokan lagi, dan otomatis gue ke dokter lagi, dokter akan memberikan antibiotik yang sama, amoksilin misalnya. Dan ternyata karena bakteri yang menginfeksi gue udah mendevelop resistensi terhadap amoksilin, gue nggak sembuh-sembuh tuh sakit tenggorokannya walaupun udah 2 hari. Jadi bakterinya itu udah kebal terhadap amoksilin. Dan yang terjadi apa? Gue ke dokter lagi dan bilang, dok, nggak mempan antibiotiknya. Terus dokter ngasih antibiotik yang lebih kuat lagi.
Dan kalau kalian nggak ngabisin lagi itu antibiotik, maka bakterinya akan beradaptasi lagi dan mendevelop resistensi terhadap antibiotik yang lebih kuat. Begitu seterusnya, siklus. Sampai akhirnya apa? Bakteri tersebut akan resisten terhadap semua antibiotik yang pernah kita kenal. Nah, sebutan untuk bakteri yang resisten terhadap semua antibiotik itu dikenal sebagai superbugs. Dan you know what? Ini bukanlah sebuah prediksi lagi, tapi udah kejadian dan sedang terjadi, teman-teman. Di tahun 2019, WHO mencatat ada 1,27 juta kematian related to antimicrobial resistance. Jadi, udah naik tuh angkanya tuh. Dan kalau dibiarkan, teman-teman, ini akan menjadi ancaman global di masa depan, bahkan mengalahkan ancaman global terhadap global warming atau climate change. Masih nggak percaya? Gue ambil data dari paper di tahun 2019 yang judulnya Global Burden of Bacterial Antimicrobial Resistance, a Systemic Analysis. Gambar ini menunjukkan persebaran resistensi bakteri Staphylococcus aureus terhadap antibiotik, teman-teman. Nah, Staphylococcus aureus itu adalah bakteri yang menyebabkan bisul, jerawat, pneumonia, meningitis, dan artritis. Indonesia bisa dilihat kuning, itu berarti di Indonesia sendiri ada 40-50% resistensi terhadap Staphylococcus aureus. Gambar ini menunjukkan persebaran resistensi bakteri Escherichia coli yang merupakan bakteri E. coli ya. Tahu kan sendiri E. coli itu apa? Indonesia sendiri menunjukkan warna merah, antara 70 hingga 80% bakteri Escherichia coli di Indonesia sudah resisten terhadap antibiotik. Gambar ini menunjukkan persebaran resistensi Klebsiella pneumoniae. Bakteri Klebsiella pneumoniae ini adalah bakteri yang menyebabkan pneumonia. Indonesia sendiri berwarna hijau, berarti 10-20% Klebsiella pneumoniae di Indonesia sudah resisten terhadap antibiotik. Jadi melalui video ini, teman-teman, gue mohon banget dikasih tahu ke orang tua kalian atau ke kerabat kalian, sepupu kalian yang lagi sakit terus minum antibiotik itu kayak minum permen, tolong di stop, dicegah. Kalau dia batuk, tampar. Nggak canda-canda. Kalau dia batuk, kasih aja video ini untuk mencegah apa? Untuk mencegah kiamat antibiotik supaya kita masih bisa hidup di masa depan. Anak cucu kita lah minimal hidup tanpa takut kena bakteri yang sebenarnya bisa diobati lewat antibiotik biasa, tapi karena adanya resistance terhadap antibiotik, ini malah menyebabkan superbugs, bakteri yang tahan terhadap semua antibiotik. In the end, mari kita bantu spesies kita untuk bertahan hidup, beradaptasi dan bertahan hidup terhadap bakteri. Dan untuk mencegah AMR, Antimicrobial Resistance. Oke, selamat malam.